Selamat datang di Kanal Air. Saat kita membuka SolidWorks untuk pertama kalinya, seperti inilah tampilan antarmuka penggunanya. Untuk saat ini saya menggunakan SolidWorks 2022 Professional, jadi beginilah tampilan user interface atau antarmukanya. Nah, jadi kita punya 3D Experience Marketplace yang aktif di sini. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang mungkin berbeda untuk setiap tampilan SolidWorks, dan kemudian kita memiliki beberapa opsi di sini, seperti Resources dan Design Library, dan pilihan yang lainnya. Kita akan coba menjelajahinya nanti, namun untuk saat ini cukup klik di mana saja di area kosong ini dan itu akan menepi ke jenis opsi bilah toolbar kecil seperti ini. Sekarang kita memiliki menu file, jadi saat ini menu file terlihat, tetapi jika tidak, kita perlu mengklik tombol pin ini. Jadi saya tinggal klik push pin ini dan menu file akan hilang. Dan itu hanya bersembunyi atau tertutup di bawah logo. Jadi begitulah cara kerjanya secara default. Tapi saya baru saja memilih menu file ini dan tertaut menggunakan push pin ini. Jadi klik push pin itu untuk menautkannya di sini sepanjang waktu. Kemudian kita memiliki quick access toolbar yang sebentar lagi kita akan jelajah. Jadi sekarang kita mulai blank template sederhana. Jadi kita akan pilih file, kemudian pilih new. Dan di sini kita dapat memilih template seperti part, assembly, atau drawing. Yang contoh seperti ini adalah tampilan novice atau pemula. Kita juga dapat beralih ke tampilan advance atau lanjutan untuk melihat lebih banyak template. Nah, ketika template ini adalah template yang sama dengan yang kita lihat di tampilan pemula atau novice view, tapi kita memiliki beberapa di tab MVD, dan kita dapat menambahkan template khusus kita sendiri atau custom di tab tutorial yang biasanya ada di sini, dan kita bisa letakkan dimanapun yang kita mau di sini. Jadi kita hanya akan coba ke template, dan saya akan memilih part, kemudian kita coba klik OK. Dan ini adalah area kerja utama. Jadi di area kerja utama ini kita telah mengeksplor menu file ini yang memiliki semua opsi yang berhubungan dengan file, insert untuk opsi insert, kemudian tools memiliki opsi toolsnya sendiri, dan sebagainya. Kemudian kita juga punya quick access toolbar. Quick access toolbar tersedia di tempat ini, tetapi secara default terkadang Anda mungkin menemukan quick access toolbar di suatu tempat di Command Manager sebelah sini. Jadi area ini disebut Command Manager, dan kita dapat menemukan quick access toolbar di sini. Sekarang, jika kita tidak ingin lokasi default di sini dan ingin memindahkannya seperti ini, maka kita coba klik kanan di sini, lalu kita pilih Customize. Kemudian di tab toolbar, kita checklist atau centang pilihan di lingkaran ini. Jadi jika saya klik Show in the Command Manager, maka akan berada di sana. Jika kita pilih tampilkan di menu bar, maka akan tampil di menu bar. Saya sukanya di menu bar, jadi kita coba untuk pilih opsi ini, kemudian klik OK. Baiklah, sekarang Command Manager memiliki semua perintah atau komen dari software ini, dan komen atau perintah itu dibagi menjadi beberapa tab. Jadi kita memiliki tab Feature, tab Sketch, tab Markup, dan sebagainya. Kita juga dapat mengaktifkan atau menonaktifkan tab hanya dengan mengklik kanan dimanapun di area ini pada Command Manager, dan kemudian pilih opsi tab. Jadi di opsi tab, kita memiliki seluruh tab aktif, di mana ditandai dengan tanda centang ini. Kemudian, tab yang belum memiliki tanda centang berarti tidak aktif. Jadi, jika kita pilih Surfaces, maka kita akan memiliki tab baru bernama Surfaces. Kita juga dapat menyembunyikan atau tidak menampilkannya hanya dengan menghilangkan tanda centang itu, sehingga kemudian akan menghilang. Sekarang, kita juga memiliki suatu hal bernama Toolbar. Jadi, kita coba klik kanan lagi. Di sini, di Command Manager, kita ke Toolbar, dan ini adalah beberapa toolbar yang kita miliki. Sekarang, kita dapat memilih sebuah toolbar. Mungkin kita coba Spline Tool, dan kemudian kita memiliki bilah alat atau toolbar seperti ini. Jadi kita bisa mengambilnya dan memindahkannya, dan bisa juga menjadi toolbar yang mengambang. Jadi toolbar ini juga memiliki seperangkat alat yang serupa, dan jika kita ingin menggunakan sebuah toolbar, buka saja toolbar dan kita aktifkan toolbar yang kita inginkan. Mungkin seperti block, dan ini dia. Dalam hal ini saya belum menginginkan itu, jadi saya akan menonaktifkan semua toolbar yang barusan. Baiklah, selanjutnya kita memiliki hal berikutnya yang disebut Feature Manager atau pengelola fitur. Jadi di sini kita memiliki Feature Manager Tree atau pohon pengelola fitur yang memiliki banyak hal berbeda. Kita punya main part, kemudian beberapa plane atau bidang muka, lalu origin, dan juga saat kita mulai menambahkan fitur, fitur tersebut akan muncul di daftar ini, di Feature Tree Manager. Kemudian kita punya Property Manager, lalu kita juga memiliki Manager Konfigurasi atau Configuration Manager, lalu ada Dim Expert Manager, kemudian ada Display Manager, dan seterusnya. Jadi semua hal itu akan kita gunakan di sepanjang kursus ini. Kita memiliki beberapa alat lain di sini. Jika kita membentangkan Feature Manager, kita akan melihat alat seperti Show, Hide, Display Mode, kemudian ada Appearance, lalu kemudian Transparency. Jadi sekali lagi kita akan menggunakan opsi-opsi ini sepanjang kursus ini. Tapi untuk saat ini kita hanya akan menyembunyikan Feature Manager. Kemudian kita punya Heads Up Toolbar yang mempunyai tool yang terkait dengan mengubah tampilan dan menampilkan atau menyembunyikan beberapa objek. Ini adalah area kerja utama di mana kita akan membuat semuanya di SolidWorks. Jadi semua yang kita buat muncul di sini. Dan di sini di sisi kiri bawah kita ini kita memiliki sumbu koordinat dari pengguna. Jadi sumbu X
Y, dan Z ada di sini. Nah, tulisan kecil ini, trimetric, adalah jenis pandangan yang kita gunakan saat ini. Walaupun mungkin tidak terlihat karena kita belum memiliki part bagian atau objek apapun di sini, namun akan terlihat jelas setelah kita menjelajahi view tools. Sekarang kita memiliki command line atau status bar di sini. Jadi di status bar kita dapat melihat perangkat lunak atau software yang kita gunakan dengan service pack-nya. Seperti yang kita lihat, saya menggunakan service pack 1, dan di sini akan menunjukkan kepada kita status line yang terkait dengan sketch atau part. Dan kemudian di sini kita memiliki pengaturan unit atau unit setting. Jadi saat ini kita menggunakan mmgs, unit millimeter gram second. Jadi kita dapat mengganti satuan yang kita gunakan dari sini. Kita juga nanti akan bicarakan ini secara rinci. Kemudian di sini kita memiliki 3 tab, model, 3D view, kemudian motion study. Ketika kita membuat sebuah model, kita menggunakan tab model. Nanti kelak kita akan belajar bagaimana untuk menggunakan motion study, dan kita akan gunakan motion study ketika kita ingin membuat animasi dari assembly atau part kita. Sekarang sebelum kita menyelesaikan ini, mari kita coba sedikit bahas tentang opsi search command ini. Jadi jika kita ingin mengetahui lokasi suatu perintah atau command, atau mungkin jika kita hanya ingin memulai suatu perintah, kita dapat menggunakan search command tool. Untuk melakukan itu, jadi sebagian besar perintah atau command tersedia di command manager ini. Tetapi jika kita tidak mengetahui lokasi command atau perintah itu, dan kita ingin mengaktifkannya, cukup tahu namanya, kemudian kita ke search command, lalu ketikkan namanya. Contoh, misalnya saya akan mengetik spline, oke, dan itu akan menunjukkan lokasi spline-nya. Dan lihat di sini di command manager, yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik opsi show command location, dan itu dia. Ini panah merah ini akan menunjukkan kepada kita tepat di mana tool yang kita cari. Jadi itu toolnya. Tidak hanya itu, kita juga dapat mengaktifkan command atau perintah tool langsung dari sini. Jadi jika saya klik di sini, toolnya akan langsung aktif, yang mana belum akan saya lakukan untuk saat ini. Jadi saya hanya akan coba hapus pencarian yang kita lakukan sebelumnya di pencarian ini. Oke, sekarang di sini kita dapat masuk atau login ke akun kita untuk mengakses semua fitur dan manfaat dari SolidWorks. Jadi kita bisa mendapatkan support, kemudian bisa menghubungi customer portal menggunakan ini. Dan jika kita mengklik icon atau ikon help atau bantuan ini, kita akan mendapatkan lebih banyak pilihan. Seperti halnya kita memiliki menu help, di mana kita dapat menemukan semua tools dan resources atau sumber daya yang terkait dengan SolidWorks. Misalnya, jika kita ingin mengetahui lebih banyak tentang suatu tool, buka saja help dan cari tool tersebut. Jadi dapat langsung masuk ke halaman web atau ada halaman tersendiri di SolidWorks. Jadi di sini di area pencarian, kita mungkin akan coba ketik spline lagi, enter. Dan kemudian ini dia. Sama halnya seperti hasil pencarian Google, kita memiliki hasil terkait dengan spline. Jadi sekarang mungkin kita akan coba pilih Spline Property Manager. Dan ini dia. Jadi segala sesuatu tentang opsi spline itu sekarang terlihat di sini. Jadi dengan cara ini kita dapat menemukan lebih banyak tentang perintah atau tool apapun. Kemudian kita coba tutup halaman ini, kita coba uncheck Use Web Help. Lalu kita coba klik lagi Help. Lalu di sini muncul 3 kategori yang dapat menyaring pencarian. Lalu kita langsung saja coba untuk mencari misalnya parting line analysis, dan berikut hasilnya. Hampir sama atau relatif mirip, atau mungkin malah sama. Lalu kita coba pilih parting lines, dan muncul hasilnya. Jadi kita akan tutup ini, dan kita akan ke tanda tanya ini lagi. Dan akhirnya jika kita memiliki pembaruan yang tertunda, atau pending updates, kita dapat memeriksanya, dan kita juga dapat mengetahui lebih detail tentang lisensi atau produk kita di sini. Jadi ini adalah beberapa opsi yang dapat kita jelajahi, dan itu adalah alat antarmuka pengguna atau user interface tool dari SolidWorks. Terima kasih telah menyaksikan, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga dapat bermanfaat.